rasional. Kenapa enggak kita ini jangan ada akal? Kenapa kita tidak kayak Adam aja? Mereka telanjang ria, bisa menikmati makanan-makanan apapun selain daripada yang satu itu. Kenapa enggak seperti Adam saja? Seperti kambing, seperti sapi. Mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya aturan. Maka hidup sebagai makhluk Tuhan sama di hadapan Tuhan. Bedanya, kok kita harus ada neraka sih? Kenapa enggak kayak ayam saja? Mereka bahagia dengan mengulik-ngulik sampah. Mereka bisa hidup, memperpanjang masa hidupnya, membesarkan anak-anak mereka dari sebuah telur menjadi ayam baru hanya dengan mengais-ngais harta. Tidak ada neraka yang mengancam bagi mereka, tidak ada siksaan kubur yang mengancam bagi mereka, tidak ada penyakit jantung bagi mereka, tidak ada lever, tidak ada kanker, tidak ada bisul bagi mereka. Kenapa tidak jadi ayam saja kalau ternyata Tuhan hanya berpura-pura menjadi manusia? Apa yang salah di sini? Ini harus dipertanggungjawabkan kemudian. Orang-orang Kristen harus mempertanggungjawabkan keadaan ini. Ketika kemudian perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, maka uraian-uraian ini harus dengan tinta emas mereka torehkan kepada manusia yang mampu berpikir selayaknya bangsa. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan mendengarkan doamu dari surga, aku Tuhan menghapuskan doamu dari surga, aku Tuhan mengampuni segala kesalahanmu dari surga. Lalu buat apa dia merusak tatanan kehidupan akal manusia? Untuk apa dia harus membuat manusia itu gila sampai dia harus menutup malu di hadapan orang-orang yang berakal? Tuhanmu mati, Tuhanmu ditombak, Tuhanmu bla bla bla. Untuk apa? Melahirkan sebuah dosa dan fitnah terhadap manusia sesama manusia. Apakah Tuhan itu benar? Apakah Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu maha pengasih? Apakah Tuhan itu maha penyayang? Ketika ternyata akal hanya digunakan sebagai aksesoris biasa. Manusia berakal mana yang bisa menerima Tuhannya jadi bayi? Manusia berilmu mana yang bisa berfaedah ilmunya ketika dikatakan Tuhannya kemudian dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Untuk apa jadi manusia jika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak rasional? Buat apa ada akal sebagai cahaya rasio jika ternyata rasio itu menghantarkan kita seperti hewan yang tak berdaya? Kenapa enggak jadi kucing saja? Kenapa enggak jadi ayam saja? Supaya kita terbebas dari neraka. Kita diancam neraka dengan kepura-puraan. Ternyata engkau Tuhan, tapi ketika engkau hidup kau tidak mencerminkan sebagai Tuhan. Ternyata tidak mengimani dirimu. Kau pasangkan akal sebagai riset awal dari ciptaanmu. Kau simpan akal itu kepada kami untuk kami menelaah kebenaran ketuhananmu. Tapi ternyata sisi engkau pada saat engkau berpura-pura, ternyata saya harus menjadi hewan yang hanya mengatakan imani saja, percayai saja, yakini saja. Lalu akal saya ini untuk apa? Kalau pola itu benar, lalu untuk apa akal ini? Ketika kemudian Tuhan mengatakan aku mengampuni, aku mendengarkan, aku menghapuskan dosa, aku memulihkan kemudian dari langit, dari surga. Lalu buat apa dia turun berpura-pura? Menjadikan anak manusia berdarah-darah, jutaan manusia menjadi mati karenanya. Peperangan antar akidah, antar agama terjadi. Saling menguatkan akidahnya masing-masing. Inilah yang benar, itulah yang benar. Ternyata Tuhan bisa kemudian mengampuni dosa dari langit. Untuk apa dia turun? Ternyata Tuhan rupanya bisa menghapuskan dosa-dosa dari surga. Lalu untuk apa dia turun? Menghancurkan kemudian pola kehidupan manusia. Ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Islam. Ada yang menolak, ada yang tidak menolak, ada yang menerima dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, benarkah saudara punya Tuhan itu berpura-pura? Adakah seperti itu? Bukankah Tuhan itu maha hak? Bukankah Tuhan itu maha benar? Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu bukan pendusta? Bukankah Tuhan itu bukan persandiwaraan? Bukankah Tuhan itu bukan kepura-puraan? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Lalu apa yang dipertontonkan ini sekarang? Ketika dia mampu mengampuni dari langit, dari surga. Ketika dia mampu kemudian menghapuskan dan mendengar doa-doa dari hambanya yang ada di bumi sampai ke surga. Lalu buat apa dia datang ke bumi menjadi bayi? Buat apa? Nah ini saudara, buah pikiran yang harus kita renungkan. Bahwasanya akal
menjadi penopang kehidupan kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, tentu tidak bertentangan dengan item-item ketuhanan yang Tuhan gariskan melalui para nabi. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, jangan ada yang lain. Tiba-tibanya dia kemudian setelah menghancurkan Sodom dan Gomorrah, setelah menghancurkan Nabi Lot, menghancurkan Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Lot, tiba-tiba dia datang menjadi seorang bayi. Ini ada apa? Karena kasihnya. Bukankah diteropong oleh kita orang beragama, dia mampu mengampuni dosa, mendengarkan doa di surga. Tidak mesti dia turun ke bumi membingungkan manusia. Saya kira begitu kawan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini ada jawaban, ada solusi. Apakah Yesus itu Tuhan yang berpura-pura menjadi bukan Tuhan, atau Kristen yang menguatkan kemudian dogma dan doktrinnya agar memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep yang tidak rasional? Sekira begitu, silakan. Makasih banyak Bang. Silakan Bu. Ya, maksudnya itu baik sekali penelitian yang disampaikan itu. Saya akan di posisi Bang Juma ketika dia berpura-pura, pasti dong. Nah, persoalannya seperti saya bilang itu tadi, bahkan dia tidak semena-mena gitu. Ketika dia berkata hukum, hukum itu berlaku untuk dirinya dan juga untuk orang gitu. Dia menetapkan hukum dan dia tidak melanggar itu. Itu dia seriusnya. Nah, jadi kalau saya setuju karena tadi Bang Zuma sampaikan di awal, mengapa tidak seperti Adam, telanjang. Tapi mereka tidak malu gitu. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Tidak perlu bekerja untuk makanan karena tersedia semuanya. Tidak perlu khawatir dengan pencuri, dengan penyakit karena mereka baik-baik aja. Nah, masalahnya di sana memang awalnya Bang Juma. Ketika Allah menciptakan Adam dalam gambar dan rupanya, di sana ada persekutuan. Tetapi bukan tanpa hukum, karena Allah itu mau juga ditaati. Maka dia beri perintah, hanya satu, tidak banyak. Jangan makan buah pengetahuan itu. Lalu, itulah perkataan, sebenarnya itu, karena dikatakan Allah kalau makan pasti mati. Itu dianggap sebagai hukuman. Karena manusia dalam kehendaknya itu dia berpikir, kehendaknya itu dipenuhi, itu kemerdekaan. Tetapi justru bisa kita lihat nanti bagaimana kita mengenal Allah dari sana. Hukum yang diberikan, jangan makan buah pengetahuan itu karena makan pasti mati. Sebenarnya kalau dibalik begini tuh, agar kamu hidup, kan begitu. Ya, jangan makan. Nah, kira-kira begitu. Di sana ada buah, beribu-ribu, banyak sekali buah. Semua baik. Gitu. Hanya satu yang dilarang. Padahal bebas dia makan yang lain gitu. Persoalannya kita tahu dalam cerita kemudian, karena iblis menggoda mereka dengan keinginan mereka itu, dibangkitkan keinginan, dikatakan memang akhirnya mereka tidak mengerti perintah yang mana yang jelas. Iblis berkata begini, pasti Allah katakan jangan makan semua. Tetapi Hawa sepertinya tahu tetapi tidak penuh. Oh bukan, hanya satu yang dilarang. Karena kalau dimakan atau diraba pun kami mati. Padahal sebenarnya Allah berkata tidak perlu seperti ditambahi Hawa itu sedikit. Padahal dikatakan jangan makan pasti mati. Tapi dia berkata kami raba pun, kira-kira gitu. Jadi, nah di sana iblis langsung sekak langsung di sana. Oh, tidak betul kamu mati, tapi kamu seperti Allah tahu yang baik dan yang buruk. Nah, di si keinginan Tuhan ini ingin seperti Allah. Anehnya, mereka kan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tetapi mereka malah ditipu, kamu seperti Allah. Padahal tadinya mereka seperti Allah memang. Seperti Bang Juma sampaikan, mereka bergaul. Tetapi itulah tipuan keinginan. Maka, pendeknya mereka makan. Berarti jatuh. Nah, setelah mereka makan itu, jatuh dalam dosa, disitulah mulai ada ketakutan, ada malu karena telanjang, ada bersembunyi ketika Allah datang. Jadi memang dosa itu akan bisa kita sadari ketika kita melakukan dosa, kita malu, kita takut, kita tidak mau datang kepada Allah. Kenapa? Allah itu terang. Kita yang berdosa semakin diterangi, semakin jelaslah dosanya gitu. Jadi kita takut itu. Nah, tetapi bagaimana lagi? Karena Allah sudah berkata pasti mati, berarti ada hukuman. Allah tidak boleh mencabut itu.
Tetapi di dalam kemurahannya, dia sebenarnya tidak mau Adam itu binasa. Tapi karena pelanggarannya, hukum Allah menetapkan itu. Nah, inilah yang kemudian bagaimana cara Allah memulihkan. Itulah sebabnya tidak berpura-pura, Bang Zuma. Jadi, dikatakan, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Pada zaman dahulu kala, Allah berfirman kepada nenek moyang kita dengan berbagai cara dan bentuk melalui para nabi. Artinya nabi-nabi bercerita tentang bagaimana cara Allah ini nanti menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa gitu. Karena dosa adalah terpisah dari Allah. Artinya pasti di bawah hukuman. Karena hukum Allah menetapkan itu. Nah, harus ada cara di sana. Nah, itu sebabnya Allah itu dengan berbagai cara menunjukkan bagaimana kehendak Allah itu terjadi. Tapi itu zaman dahulu kala yang masih belum jelas. Nah, firman itu kemudian dikatakan pada zaman akhir ini dia berfirman melalui anak satu-satunya seperti itu. Yang dia tetapkan yang berhak atas segala sesuatu yang kehendak Allah itu terjadi. Nah, itulah sebabnya anaknya. Jadi memang ketika berkata ada di sana istilah anak Allah, ada Bapa. Nah, sekarang orang Kristen kalau Bang Zuma bertanya, kemungkinan akan kesulitan menjawab karena dia berpikir Tuhan itu seperti apa gitu. Saya tentu harus meluruskan dulu karena ketika saya berkata Yesus sebagai Tuhan, saya mengerti maksud begini. Bagi kita hanya satu Bapa, yaitu Allah yang daripadanya segala sesuatu berasal dan yang untuknya kita hidup, dan satu Tuhan yang olehnya dan karenanya kita hidup. Jadi sumbernya dari Bapa, itu yang kita sebutkan Bapa, yaitu Allah itu atau Theos di sana, dan satu Tuhan atau Kurios, itu Yesus anaknya itu. Jadi memang memahami Tuhan ketika kita mengasosiasikan itu kepada Bapa pencipta itu boleh, berarti Theos. Tetapi kalau Tuhan dalam artian Tuhan, pemimpin atau raja kepada Yesus, nah itu maksudnya satu Tuhan. Itu. Jadi itu yang dikatakan di sana. Yang menjadi kesulitan nanti, yang mana Tuhan itu, Yesus itu Tuhan atau Allah itu Tuhan gitu. Jadi karena dia menyamaratakan gitu. Yesus itu maksudnya Tuhan kita ketika kita sudah menjadi percaya. Kalau kita tidak percaya, ya Tuhan kita yang lain dong, gitu. Itu maksudnya. Jadi, tapi kalau pencipta itu, mau kau percaya, mau kau tidak percaya, dia tetap pencipta. Nggak bisa diganggu-gugat. Kita setuju itu. Nah, tetapi bagaimana kita mengenal dia yang pencipta itu? Nah, tentu seperti tadi, melalui firman-Nya, melalui para nabi, dan sekarang melalui anaknya yang sudah datang sebagai manusia. Nah, itu yang ditulis di Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Nah, bagaimana keseriusan ini? Nah, itu sebabnya dikatakan kan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya karena dia di atas, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, menjadi miskin dia. Dia yang kaya menjadi miskin, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan dia rupa seorang hamba, dia sudah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia, dan menganugerahkan dia nama di atas segala nama. Artinya dia menjadi Tuhan. Jadi Yesus menjadi Tuhan atas kehendak Bapa. Tuhan atas siapa? Atas siapa yang menerima beritanya? Yang tidak menerima beritanya, berarti ya bukan dia Tuannya. Nah, itu maksudnya di sana, satu Tuhan atau satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus itu, dan satu Bapa, yaitu Allah Theos itu, pencipta itu, yang daripadanya berasal sesuatu, dan yang kepadanya segala sesuatu itu ada. Maka dikatakan, segala sesuatu berasal dari dia, dan oleh dia, dan bagi dia. Jadi, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah itu mau kemuliaan itu bagi dia selama-lamanya. Tapi bagaimana itu terjadi? Berarti kita mengenal hanya dia yang benar, semua manusia salah. Semua manusia berdosa. Tetapi dia membenarkan orang
karena dia sudah berkata-kata dan kata-katanya itu sudah menjadi Bang, nggak nyambung bang. Bang, poinnya aja langsung tutup bang. Nggak nyambung abang. Poinnya aja langsung bang. Jadi maksudnya saya seperti tadi bahwa kalau dia berpura-pura, ya saya di posisi Bang Zuma, tetapi saya tidak melihat dia berpura-pura, itu sebabnya dia menetapkan hukum tadi. Jadi hukum dari Allah itu dia sendiri pun, maka dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dia tidak bisa hanya menghapuskan dosa manusia, tidak bisa. Tidak bisa misalnya hapus dosa, tidak bisa, harus ada dasarnya. Ya dasarnya harus ada bagaimana manusia itu menerima kebenaran itu terjadi. Nah itu maksudnya, maka dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi seakan-akan Allah tidak bisa menyelamatkan orang tanpa Injil. Karena itu hukumnya. Kira-kira begitu maksudnya. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan tidak berpura-pura, berarti konsekuensinya Anda harus mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu adalah Tuhan dua yang berdiri masing-masing. Yesus adalah Tuhan yang tak berdaya, sedangkan Bapa adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesus kebetulan mengakui itu, yaitu bahwa di dalam pengakuannya Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Artinya Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang benar-benar ya butuh bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan apapun yang Yesus lakukan bukanlah Yesus, tetapi Tuhan yang jauh lebih berkuasa inilah yang kemudian memberikan upaya kepada Yesus untuk melakukan mukjizat-mukjizat, di mana mukjizat ini yang melakukannya sebenarnya adalah Bapa, tetapi Yesus hanya sebagai perantara saja. Yesus membangkitkan orang mati ternyata bukan sebagai Tuhan, tetapi apa yang dilakukannya itu adalah bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan junior dan Bapa adalah Tuhan senior, di mana di situ tidak ada kepura-puraan menurut saudara kita, sehingga Yesus adalah Tuhan yang terbatas. Di sini permasalahannya. Keadaan ini menghantarkan kita kepada posisi sama dengan Kristen dengan Yesus yang punya keterbatasan. Kristen mengusung misi untuk menyetarakan Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa setara dengan makhluk bernama Yesus yang masih menerima kuasa dari Sang Pencipta yang maha kuasa. Dengan kata lain, saudara Kristen ingin menyamakan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus yang tidak maha kuasa. Kalau kita mencerna lebih jauh, yang ingin menyaingi Tuhan itu iblis. Keadaan sekarang menghantarkan Kristen ingin menyaingi Tuhan dengan tokoh yang mereka usung bernama Yesus. 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa. Allah itu esa. Esa tentu satu dong. Entitas tunggal yang absolut, yang tak ada duanya dong. Tetapi sangat disayangkan, selain Allah yang esa ini, ternyata Yesus juga esa. Artinya Tuhan punya saingan. Allah atau Elohim yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi, yang esa tadi, yang ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Begitu Kristen terbentuk, dia punya saingan bernama Yesus. Maka ya saya sebagai Islam semakin kuat, karena ternyata ada kekuatan yang diusung kemudian untuk menjatuhkan posisi Tuhan yang maha suci dengan menyetarakan dengan makhluk yang memiliki keterbatasan. Dengan saudara kita mengatakan Yesus tidak berpura-pura dan dalam keadaan itu Yesus adalah Tuhan, maka saudara Kristen sadar sepenuhnya
bahwa Kristen sedang ingin meruntuhkan kekuatan pencipta langit dan bumi dengan menggaungkan kelemahan-kelemahan Yesus yang nyata di hadapan mereka adalah Tuhan itu juga sendiri. Ingat, logika apapun yang Anda usung, narasi apapun yang Anda usung, 1 Timotius 2 nomor 5 jelas di sana ada dua entitas yang sama-sama esa. Yesus esa, Allah juga esa. Yesus esa, hakikat yang mengutusnya juga esa. Maka Kristen terciduk menuhankan dua Tuhan. Satu Tuhan yang lemah, satunya lagi Tuhan yang maha kuat. Tuhan yang lemah menerima kekuatan dari yang maha kuat. Nah ini, mohon maaf, ini saya harus sampaikan karena ini adalah data bahwasanya keadaan ini harus diterima oleh saudara-saudara kita Kristen. Mereka Kristen memiliki dua Tuhan, satu lemah, satu kuat. Saya kira begitu untuk sementara. Kebetulan saya ada kegiatan, mungkin bisa diambil alih oleh host. Silakan diarahkan saudara kita ini diskusi lebih lanjut. Ya, saya rasa teman-teman di sini bisa lebih kuat untuk memberikan argumentasi. Silakan. Terima kasih saudara Rui. Tetaplah berkarya. Iya, silakan. Selamat sore Bang Juma. Aduh, banjir mualaf lah lagi Bang Juma. Hancur, kita lanjut. Masya Allah ya, Gurunda. Memang saudara-saudara Kristen ini kalau memang mau berpikir secara jernih ya, secara jernih, hilangkan dulu, tanggalkan dulu dogma doktrin. Istilah populernya itu mengosongkan diri. Ada seorang mu'alaf ya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Flores. Aku tanya kok bisa, gimana caranya sehingga bisa menerima Islam, bersyahadat gitu. Ya waktu itu aku mengosongkan diri Bun. Aku heran aja, aku kaget aja. Ketika saya berdoa kebaktian di gereja, yang ada di pikiranku itu, Tuhan saya kok mati. Tuhan saya kok dibunuh oleh ciptaannya. Tuhan saya kok dilahirkan. Jadi ketika dia dalam keadaan berdoa berkecamuk itu kan batinnya berkecamuk, bertolak belakang nuraninya. Di pengaruh puasa ya. Nuraninya bertolak belakang tuh. Nanti kapan-kapan ya aku ajak dia masuk membuat kesaksian. Jadi mulai dia gelisah, mulai dia menolak ke gereja. Ditegurlah sama saudaranya, kan sudah nggak ada orang tuanya. Ditegur, kenapa dek kamu nggak ke gereja? Bang, masa Tuhan kita mati? Masa Tuhan kita dilahirkan bang? Gimana ceritanya? Ditanya lagi pendetanya. Tanya kamu ke pendeta dek. Tanya pendeta. Pendeta itu nggak mau jawab. Udahlah, kau kurang iman ini bla bla segala macam. Nah, mulai berontak batinnya. Akhirnya apa? Nggak sanggup lagi kali ya. Terus dipaksa ke gereja. Kabur dia kan? Kabur dia mencari kebenaran ke daerah Jawa Timur. Di sana lah dia mulai belajar mencari, walaupun kerja setengah mati ya, membantu sebuah di rumah tangga, kerja di rumah tangga lah. Tapi enggak akalnya bertolak belakang dengan nuraninya, imannya bertolak belakang dengan hati nuraninya. Mencari tahu dia segala macam. Akhirnya sekarang malah dia yang balik membantu saudaranya itu yang di Flores sana. Dia kok menyampaikan alamatnya bla bla segala macam, dan bahkan kakaknya itu yang sekarang pendeta katanya ya, dia akan berusaha supaya menyadarkan kakaknya, dan insya Allah katanya ada 3 keponakannya ini sering dialog sampai larut ya via WhatsApp ya sama saudara kita yang mualaf itu, dan katanya insya Allah dia akan menerima Islam. Alhamdulillah ya. Ya, kita tunggu kabar baiknya aja. Tapi begitulah teman-teman saudaraku ya, saudara sesama bangsa, saudara Kristen. Kalau benar-benar Anda mengosongkan diri ceritanya, kosongkan dulu dari pikiran dogma doktrin. Kemudian masukkan tadi apa yang disampaikan guru kami ya Bang Zuma ya. Abang kami coba tanamkan di jiwa Anda, di pikiran Anda. Insya Allah teman-teman ya. Saudara ya, karena boleh menanggapi? Jadi saya sedikit bang, saya menyimpulkan. Boleh bang. Ya, mengulangi sedikit dari pernyataan Bang Zuma tadi ya. Di 2 Tawarikh pasal 7 nomor 14, di mana di situ dikatakan Tuhan mampu
menghapus, mengampuni dosa umat manusia dari surga. Erik, Dia ngapain musik dia harus loh, masih orang masih turun? YouTube Bang Erik, YouTube kena musik, Bang Erik ada musik. Itu suara nada dering. Lalu kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Ketika dia menjadi manusia justru membuat kekacauan di antara kita. Masuk di akal nggak? Seharusnya dia kalau emang datang ke dunia, dia membawa kedamaian. Malah kedatangannya membawa kekacauan bagi kita. Ada yang mengakui, ada yang tidak, ada yang berkhianat, ada yang saling memaki, ada yang saling membunuh. Coba Anda pikirlah, saudara-saudara Kristen yang ada di bawah juga. Coba dipikir dulu baik-baik. Kalau Tuhan bisa segampang itu mengampuni dosa manusia, kenapa dia turun menjadi manusia? Malah dia membawa kekacauan di muka bumi. Coba Anda pikir dulu. Ya, lanjut yang lain. Sekian dari saya. Iya. Ya itu. Ya, silakan Bang. Iya, jadi Gini Bang, ketika dia beribadah di gerejanya katanya nih, ini saksi nyata ya. Nanti saya ajak masuk supaya dia buat kesaksian. Dia itu gini, orang pada berdoa, dia tuh di pikirannya berkecamuk. Ya, di depan saya ini yang saya tuhankan ini mati dibunuh ciptaannya. Kemudian dilahirkan, bagaimana seorang bayi itu ketidakberdayaan seorang bayi. Apakah patut saya tuhankan nih? Bergejolak itu batinnya. Silakan Bang, ditanggapi silakan. kasih Bu. Jadi memang pandangan itu bisa, tetapi memang saya lebih setuju begini. Dikatakan dalam hikmat Allah, dunia ini tidak bisa mengenal dia oleh hikmatnya. Maksudnya dalam pemikiran manusia ini dengan segala sesuatu yang ada dalam pemikiran itu tidak akan bisa mengenal Allah. Itu pernyataan. Nah, itu sebabnya Allah mau menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Karena memang dikatakan Injil itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi itu adalah berkah bagi mereka yang akan diselamatkan. Maka tentang Injil sudah dikatakan sebelumnya begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau masih dilihat oleh mata, masih biasa itu, masih bisa kita mengerti itu. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi berhenti kalau udah dengar telinga, udah pernah terjadi itu. Tapi ini tidak. Dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah timbul dalam pemikiran manusia. Nah, itulah Injil itu. Maka dikatakan, Injil itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Bahkan tentang Kristus dikatakan, Kristuslah rahasia Allah. Hikmat Allah. Nah, kalau kita memiliki hikmat Allah, yaitu Kristus, maka kita mengenal Allah. Nah, itu ditulis dalam kitab suci sebagai pernyataan. Kira-kira begitu, Bunda. Oke, saya tanya sedikit. Menurut saudara Kristen ini, Yesus sebagai hamba itu maksudnya gimana? Hamba, Yesus hamba Tuhan loh. Di Bible Anda itu sebuah perikopnya. Judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Menurut Bapak ini, seorang hamba ini apakah patut kita tuhankan, patut dituhankan gitu? Padahal dia hamba. Silakan. Menanggapi hamba aja, silakan. Batas di situ hamba berarti melakukan apa yang disampaikan Tuhannya. Itu hamba. Berarti hamba itu kan abdi, suruhan, ya kan? Abdi Betul. suruhan. Kalau kita lihat Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau satu-satunya loh, satu. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, utusan di Yohanes tertulis sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Dialah menyampaikan firman Allah. Nih, siapa yang diutus? Yesus mengaku utusan. Dia hamba, utusan Tuhan, abdi, suruhan, kurir. Kata kasarnya kurir, disuruh. Jadi ketika dikatakan pengakuan Yesus dia adalah utusan, karena gak satu pun data di Bible Yesus itu mengaku Tuhan, selalu mengaku utusan. Para muridnya pun memanggil dia rabi, guru. Ya, jadi ketika seorang hamba, dialah tugasnya menyampaikan firman. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan, engkau berarti ada pihak lain, yaitu Bapaknya toh. Segala firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka.
Dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Artinya Yesus ini menerima firman. Apa yang ku dengar dari dia ini ya Bapa, apa yang ku dengar dari dia, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Ya, kemudian Yohanes 17:14, sebab semua firman-Mu telah kuberikan kepada mereka. Firman-Mu telah kuberikan kepada mereka. Ini Yesus yang ngomong nih, Yohanes 17:14. Firman-Mu telah kuberikan kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kalau Anda mau berpikir secara jernih, judul perikopnya itu adalah Yesus hamba Tuhan. Ya Bu, jangan dituhankan nih hamba nih. Karena dia ibaratnya kurir, penyampai firman. Yohanes kalau nggak salah Yohanes 13:32 ya. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Sebab Tuhan akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Pengakuan Yesus dia adalah utusan. Jadi teman-teman Kristen, jangan terlalu tenggelam dengan dogma doktrin. Ya, mengatakan dogma doktrin Bapak Gereja bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi, kondisi dogma doktrin ini Anda ingin cocok logikan dengan data Bible. Doktrin yang mengikuti data Bible, bukan Bible yang mengikuti pikiran Anda, tapi doktrin mengikuti isi Bible. Jadi Bible itu Anda putar-putar isinya demi doktrin dogma tadi. Doktrin dogmanya bahwa Yesus Tuhan kan? Nah, Anda masuk ke Bible, lah itu harus Anda kondisikan bagaimana Bible mengikuti pikiran Anda, dogma Anda. Yesus yang nyata-nyata di Bible, Yesus hamba Tuhan, Anda kondisikan supaya dia menjadi Tuhan. Bertolak belakang dengan kaidah-kaidah bahasa yang seharusnya kan? Apa itu hamba? Hamba itu abdi, boleh dikata budak, suruhan, bawahan. Mana ada hamba itu bisa jadi Tuhan, apalagi Tuhan. Hamba Tuhan artinya Yesus abdi Tuhan. Abdillah, hamba Bang. Jadi demi doktrin dogma kalian melanggar kaidah-kaidah bahasa. Kalian melanggar berpikir sehat yang logik gitu loh. Dimatikan semua akal. Dogma yang ditanamkan, doktrin yang ditanamkan. Coba, Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku menerima firman, Yesus mengaku sudah menyampaikan firman kepada kaumnya Bani Israel. Itu pun Bani Israel ya, bukan kepada Kristen. Nah, jadi teman-teman Kristen, apa ya aku bilang ya, kosongkan diri, kosongkan dogma dulu di pikiran Anda. Kemudian Anda menerima pembelajaran Yesus. Semua yang disampaikan Bang Zuma, Gurunda itu Masya Allah ya. Saya rasa kalau Anda mau berpikir sehat demi keselamatan Anda, karena apa kata Yesus? Pada hari terakhir aku akan berkata, enyahlah kau daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Itu di Matius 7. Ya Bang, Matius 7, 21-23 akan diusir mereka memanggil Yesus Tuhan. Begitu ya teman-teman saudara ya, bukan kami memaksa kalian untuk beriman kepada Islam, tapi kami mengajak Anda untuk berpikir pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus. Tolong jelaskan menurut Anda hamba Tuhan itu apa? Silakan. Dalam satu percakapan dia dengan muridnya, Yesus ini, jadi setelah dia beberapa tahun sama muridnya, dia bertanya begini. Kata orang, siapa anak manusia itu? Maksudnya merujuk kepada dirinya. Jadi sebutan tentang dia nanti banyak Mbak. Bukan hanya hamba, utusan, anak domba, anak manusia. Ya, tapi sebagai Tuhan ada. Ada. Sebagai nanti. Tuhan ada. Ya kasih, nggak usah kita tiktokan aja Bang. Udah mau buka di tempatku. Sebagai hamba ada, sebagai Tuhan ada. Sebagai rabi, sebagai guru, sebagai majesti junjungan. Lagi menyampaikan. Sekarang enggak kasih data di mana dia sebagai Tuhan. Disebut Tuhan dia di mana? Kalau Anda mengatakan dia disebut ini gelar-gelar, ya nabi, rasul, bahkan rasul. Yesus di Ibrani 1:31 Yesus rasul. Ya. Jadi kau mengatakan itu gelar-gelar, ya oke. Gelar karena memang dia rasul, dia nabi, dia guru karena